Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini akan dibahas tentang analisis permasalahan pembelajaran dan asesmen di SMP Negeri 5 Surakarta. Ini merupakan tugas topik 5 dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 di Sekolah Menengah. Video ini disusun oleh kami, tim PPR SMP Negeri 5 Surakarta yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Laila, kemudian ada Miftahul Jannah, Hanisa Meliana, Flavila, Hafiza, dan saya sendiri Firman Muhammad Rizky. Aspek evaluasi pembelajaran di kelas yang pertama adalah input, terdiri dari guru, siswa, dan sarana prasarana. Permasalahan yang pertama ditemui pada guru, yaitu guru berada di zona nyaman dengan kebiasaan pembelajaran lama. Ini terlihat pada saat melakukan observasi, di mana masih banyak sekali guru yang menerapkan metode ceramah di kelas. Dan juga berikutnya, gap usia antara guru dan peserta didik yang terlampau cukup jauh sehingga terdapat kesenjangan topik pembicaraan dan lain-lain. Itu juga menjadi permasalahan. Yang berikutnya adalah siswa. Yang pertama, permasalahan yang ditemui adalah kemampuan awal siswa rendah akibat lost learning pandemi COVID. Kemudian yang kedua, sistem penerimaan siswa hanya berdasarkan zonasi, tidak melihat kemampuan akademik dan non-akademik. Jadi, ketika penerimaan siswa baru hanya berdasarkan zonasi, sehingga nilai rapot mereka itu hanya menjadi nilai tambahan utama. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya akan meneruskan yang dijelaskan mengenai aspek evaluasi pembelajaran yang di kelas mengenai sarana dan prasarana. Jadi di SMP 5 Surakarta ini tidak tersedia laboratorium IPA karena adanya pemindahan gedung yang mana dulu tersedia laboratorium IPA akan tetapi berada di gedung lama dan belum dipindahkan di gedung baru SMP 5 Surakarta. Yang kedua adalah ruangan kelas yang tidak sesuai dengan standar untuk sekolah menengah, yang mana seharusnya 9 kali 8 meter akan tetapi di SMP 5 Surakarta ini 6 kali 7 meter. Jadi agak kecil begitu. Yang ketiga adalah struktur tata ruangan tidak efektif dan efisien. Jadi di SMP 5 Surakarta ini tata letak untuk kelas itu tidak efektif dan efisien. Ada yang kelas 7-nya di lantai 1, ada yang di lantai 2 atau terpencar di belakang sendiri atau paling ujung begitu. Jadi untuk tata letak ruangan tidak efektif apabila diterapkan di sekolah begitu. Ini sebenarnya kalau di SMP 5 Surakarta yang dulu di gedung yang lama itu sudah sesuai dengan standar, akan tetapi di gedung yang baru ini mengalami perbedaan, yaitu tata letaknya agak kurang teratur gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanisa Meliana. Untuk aspek evaluasi pembelajaran di kelas yang selanjutnya yaitu terkait dengan proses. Nah, permasalahan yang ada di SMP Negeri 5 Surakarta yaitu yang pertama, guru masih fokus dengan metode ceramah yang mana kurang adanya inovasi dalam penerapan pendekatan strategi model metode serta materi pembelajaran. Yang kedua yaitu terkait dengan media pembelajaran, yaitu keterbatasan media pembelajaran. Nah, hal ini berkaitan dengan tidak adanya fasilitas laboratorium IPA di SMP Negeri 5 Surakarta. Saya Flavela Rizkiana melanjutkan tentang analisis permasalahan aspek evaluasi pembelajaran di kelas, yaitu pada aspek asesmen. Di SMP Negeri 5 Surakarta, asesmen dalam pembelajaran belum disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada prosesnya, guru hanya mengacu pada buku paket Kemendikbud yang selama ini digunakan sebagai buku pegangan. Hal ini terjadi karena guru masih merasa kesulitan dalam mengembangkan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya Hafiza Kurnia Indasari akan melanjutkan mengenai aspek output dan feedback. Nah, untuk permasalahan kurikulum, hasil belajar siswa belum sesuai dengan output yang diharapkan oleh kurikulum. Sedangkan pada aspek feedback, yaitu pengayaan dan remedial, bentuk pengayaan dan remedial belum beragam, belum disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Ya, saya Laila Nurmalia di sini akan melanjutkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran. Untuk hasil
Dari analisis yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami, terdapat permasalahan yang paling urgent yaitu pada tingkat asesmen. Untuk itu, kami telah merancang solusi. Yang pertama ada asesmen dirancang sebelum proses pembelajaran. Selanjutnya, sebaiknya asesmen disusun sebagai bukti pemahaman siswa, sehingga aspek yang diukur disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk asesmen tersebut tidak harus banyak, namun yang terpenting harus valid, reliable, dan bervariasi. Terdiri atas asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Jadi tidak harus berupa banyak soal, melainkan bisa terdiri dari 1 atau 2 soal saja. Untuk asesmen diagnostik nanti digunakan untuk mengukur kemampuan awal serta identifikasi karakter siswa, sehingga asesmen yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan dan kebutuhan siswa. Untuk asesmen formatif digunakan saat proses pembelajaran, artinya asesmen tersebut bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar. Yang terakhir ada asesmen sumatif yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan pembelajaran. Sekian pemaparan hasil analisis tentang permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas dari kelompok kami, tim PPL SMP Negeri 5 Surakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.